Di scene awal diperlihatkan seorang ayah yang sedang menggendong bayi dan menerobos pengepungan para prajurit di halaman istana Wu. Diketahui masalah tersebut adalah untuk mencari KM. Dan Xiao pun berhasil mempelajari teknik mythical lain yang memiliki kekuatan petir. Di hari ini, Xiao telah menembus puncak tertinggi Blood Transformation Realm dengan tekad yang kuat memaksa Dewa Willow untuk memberitahu informasi tentang kedua orang tuanya. Scene beralih ke dalam ingatan Si Hao yang dimana berlatarkan puncak gunung es. Dewa Willow memberitahunya bahwa pada saat itu kakek Si Hao yang bernama Si Zongtian sedang mempersiapkan pemurnian untuk Si Hao. Di tengah perjalanannya, ia membunuh seekor naga dan memicu kemarahan para naga yang sudah dewasa. Hidup dan mati kakek Si Hao tidak diketahui. Setelah kedua orang tua Si Hao mengetahuinya, mereka bergegas untuk pergi mencari keberadaannya. Scene beralih ke aula utama istana Wu, yang dimana Si Hao kecil menangis karena ingin ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya. Si Ziling yang ingin segera pergi menitipkan Si Hao kecil kepada para keluarganya. Saat itu kakak saudara Si Hao, Shi Yi, menggunakan pupil gandanya untuk melihat tulang dalam di tubuh Si Hao, yang merupakan keberadaan tulang tertinggi. Dan sontak si bibi mempunyai niatnya tersendiri dan tetap merahasiakannya kepada siapapun. Kedua orang tuanya melakukan perjalanan melewati gunung dan sungai yang berbahaya. Untuk menemukan petunjuknya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan. Scene beralih ke halaman sebuah rumah. Si Hao kecil ketika dijanjikan bibinya untuk melihat seekor bangau ciu, ia terlihat sangat senang. Sampai di mana Xiao dibawa bibinya ke sebuah ruangan bawah tanah. Setelah operasi pengambilan tulang, si gadis pelayan yang bernama Ahman melihat secara langsung kejadian tersebut. Pemindahan tulang ke tubuh Shi Yi pun berhasil, sampai di mana para tetua menghampirinya. Scene beralih di aula utama, mereka berdebat di depan leluhur untuk mengadili si wanita jalang tersebut.
Akan tetapi si leluhur lebih berpihak kepada si wanita jalang dan secara tidak langsung merugikan pihak Shihao. Ia mengatakan bahwa Shihao dalam keadaan lemah dan tidak bisa menyerap kembali tulang miliknya. Setelah itu salah satu pasukan memberitahu si pelayan Ahman dan Shihao telah menghilang dari istana, dan kemudian tetua tersebut berniat untuk mencari dan menangkapnya lalu membunuhnya sebagai pilihan terakhir. 少爷，我们不能留在这儿。 Setelah mereka berdua kembali, Ahman memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shihao. 你们终于回来了，阿满，十一爷他被人害了。怎么会变成这样？夫人，也要让他们血债血偿！ 子林息怒，阻止他们！都给我滚！我儿受罪时，子林，把我儿骨毁我儿身，你要如何补偿？尽管开口。这种话，亏你说得出口！石子林，断我儿一根至尊骨！ 今日就堕落成魔！石子灵，毒妇交由你处置。 怎么可以如此狠毒？妖！妖怪，就怪你那残废儿子！不是，整个狱子不会放过。 Dan kemudian si leluhur menghentikan si Ziling. 子灵，老祖，你就这样主持公道吗？要你们把至尊骨还给我儿，我许你10年后接管时，忤逆犯上。老祖，你行事偏私。 Si tetua tersebut terpaksa menggunakan pupil ganda dan tulang tertinggi milik Xie Yi untuk menghentikan si Ziling. 我今天就要讨个公道。我现在要强行开启重瞳和至尊骨。子林，还我儿公道！ Dan setelah itu ayah dan ibunya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Shi. Dan di perjalanannya mereka menemukan desa batu ini. 石村才是真正的祖地。 Mereka berdua menitipkan Shihao kecil untuk sementara waktu. Kemudian Shihao ingin pergi ke tanah leluhur kedua untuk menemukan orang tuanya. Awalnya si kakek Yunfeng melarangnya dikarenakan sangat jauh dan berjarak 300.000 mil. 万万不可呀！ 族长爷爷， Akan tetapi si kakek Yunfeng tidak bisa menahan Shihao terus-menerus. Lalu ia memberikan sebuah harta tulang yang bisa membantunya berkultivasi. 柳神和这块宝骨，数十年前这个夜， 和柳神一起落下来的。 以你般血境极致之姿，原始贞洁。我会好好参悟修炼它。失去了至尊骨，就不恨了。不就是一块骨吗？时意必然光彩惊世。世尊不是疯的，也不是一块骨头就能决定的。 Karena Xiao bisa mengatakan itu, Dewa Willow memberitahu Xiao sebuah rahasia, yang dimana tulang tertingginya bisa tumbuh kembali dengan seiring bertambahnya waktu. 我是说，我体内的至尊骨还有在。 Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Xiao bertemu harimau yang sudah terluka oleh seseorang. 不过看样子，他受了很多。
原始宝骨归我了。住手！你干什么？ Yang ternyata harimau tersebut adalah buruan si Erling. 朱燕，大火龙， Mereka berdua pun bertemu kembali dan cewek mana sih yang gak marah saya dibilang gemuk? 小皮孩，Di tengah perbakuan taman ada seekor naga yang terganggu karena kelakuan mereka berdua ini sob. 女胖子，你闯祸了！小白，马球，快跑！怕什么？不过就是头土。哼，哎呦，果然。来试试我的酸泥宝书。果然还是太勉强了。浩儿， Setelah Xiao sadar, Erling memberikan cairan telur untuk membantunya pulih. Akan tetapi, Xiao telah berjanji kepada Zion untuk tidak meminum cairan telur. 紫云，他是谁啊？什么紫云青云的？我不听，我不听，去把大人喝掉，这可是我。哎呀， Secara nggak langsung, monyet kecil ini ngasih pesan tentang usaha dan kerja keras Erling untuk mendapatkan telur tersebut. 这鸟蛋是女胖子好不容易才找到的。 Kerja keras sob, usaha emang nggak mengkhianati hasil. 还少了什么？拿， Tuh kan, monyet pun sampai ngamuk sob saat tahu telurnya dicuri. 快走！难道不是他的对手？啊！ Tak ada jalan lain, mereka pun terjatuh ke sungai es.你该减肥了。走，他被胸口抓走了。什么？ Dikarenakan keturunan dari bandit itu memiliki kultivasi jalur surgawi yang tak banyak orang bisa mencapai level tersebut. 其首领就是洞天境。 Mereka menangkap si kaki Yunfeng saat tim berburu sedang di luar 来到石川，趁狩猎队外出， dan memaksa desa batu untuk menyerahkan harta tulang dan logam langka dalam 3 hari. 六神呢？ 否则阻挡他。 Dewa Willow pun tidak bisa membantu desa batu dikarenakan semenjak Xiao tidak ada di sana, ia pun tertidur. 救出族长，保卫石村。六叔， Xiao berniat untuk membantu tim berburu untuk menyelamatkan para penduduk. Akan tetapi si paman tidak mengizinkannya dikarenakan perbedaan ranah kultivasi. Meski ranah Xiao hanya terpaut 1 tingkat saja. 就算你有斑血镜了，但你还是个孩子，别快去后山洞窟。 与洞天境仅差一步，让我去救族长。 Singkat cerita, Xiao berlatih secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan para penduduk. 我一定要尽快突破洞天境。 你们这帮强盗，你们就不怕遭报应吗？死到临头了还这么多废话，可怜可笑。来来来，喝喝喝喝！ 借助它来修行，帮助我突破。原始真解阐述了天地的奥秘。开辟不朽通道。洞天是一个境界，不要急着突破。原来这就是洞天境，竟让我一下开辟了3个洞天。 放了我们族长和石村人！老虎，荒山难逃这一劫。石村人，10号，无知庶子，敢大言不但我知道，我要守护族人。杀了他！尔可知何谓洞天境？比你更强。修成了洞天境，
强行附庸风雅，我呸！ Tidak mudah mengalahkannya, si ketua bandit tersebut mengeluarkan roh pengorbanannya. 纪灵大人，双心。 那里是金的。松手！林武说，带着大家先离开。还来！Setelah Xiao mengalahkan binatang tersebut, terdapat sebuah harta yang ditinggalkannya. 小不点儿，小不点儿，小不点儿。 Singkat cerita, Desa Batu merayakan keselamatan mereka dan menobatkan Xiao menjadi prajurit pelindung Desa Batu. 就是守护石村的战士。 Dikarenakan si Jinpeng adalah adik dari Xiao, ia pun dianggap sebagai keluarga dan mulai sekarang Desa Batu adalah rumahnya. Dan cerita pun akan terus berlanjut.